Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami dari kelompok 3, yaitu tentang implementasi matriks dalam aplikasi game Miniswiper. Di sini kelompok saya ada 3 ya. Yang pertama itu diri saya sendiri, itu Muhammad Afizam dengan NIM 12032, dan yang kedua diikuti oleh Muhammad Rizwan 12033. Tiga adalah Khalidah Nurjamil dengan NIM 12019. Dengan tidak mempanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, dan tujuan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Game adalah permainan yang diprogramkan pada suatu perangkat yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Berdasarkan cara bermainnya, game dapat diajukan pada perangkat yang tidak terhubung ke internet atau offline dan harus terhubung ke internet, yaitu online, untuk dapat mengakses sesuatu server yang terpusat. Oleh karena itu, pengguna tidak dapat bermain game online apabila perangkatnya tidak terhubung. Hal yang paling penting dari sebuah game adalah adanya suatu aturan yang dapat menuntun jalannya sebuah permainan. Dengan adanya peraturan dalam sebuah game, permainan yang berinteraksi dengan sistem dapat terlibat langsung pada situasi tertentu dengan pemecahan masalah yang tidak terlepas dari aturan yang telah dibuat. Yang kedua itu identifikasi masalah. Apa kegunaan Miniswiper? Dan kedua, bagaimana rumus matriks pada aplikasi game Miniswiper? Ketiga, bagaimana penerapan rumus matriks pada aplikasi Miniswiper? Yang ketiga, batasan masalah. Untuk menghindari meluasnya materi yang dibahas dalam penelitian ini, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan permainan Miniswiper dengan fitur yang sama dengan permainan Miniswiper terdapat pada Microsoft Windows dan juga Android. Dan kedua, hanya ada satu agen. Tujuan menyelesaikan permainan dengan membuka semua kotak aman dan menemukan lokasi ranjau. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk memberi penjelasan tentang Miniswiper dan aplikasinya. Yang kedua, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam penyelesaian permainan Miniswiper. Baiklah, untuk bab kedua, yaitu landasan teori, itu akan dijelaskan oleh Muhammad Rizwan. Kepada Muhammad Rizwan dipersilahkan untuk mempresentasikan bab kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Rizwan dengan NIM 1221033 akan melanjutkan penjelasan materi dari Muhammad Hafizam yang sebelumnya menjelaskan mengenai bab 1 mengenai pendahuluan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Apakah kalian tahu apa itu aplikasi Minesweeper? Minesweeper adalah permainan komputer untuk satu pemain. Tujuan permainan ini adalah untuk membersihkan lahan permainan tanpa mengenai ranjau. Ya, jadi kita harus mengetahui di mana letak ranjau tersebut. Kita harus mengetahui nilai-nilai tersebut tanpa mengenai ranjau. Permainan ini telah ditulis kembali untuk hampir semua platform. Versi paling terkenal adalah versi Minesweeper untuk Windows yang disertakan dalam Windows 3.1 ke atas. Ya, jadi di landasan teori ini kita akan memulai yang kedua yaitu rumus matriks dalam kotak permainan Minesweeper. Di sini kami menggunakan dua rumus ya. Yang pertama ada matriks eliminasi Gauss, yang kedua matriks aljabar linear. Yang pertama ada matriks eliminasi Gauss. Merupakan suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang kompleks.
atau menjadi matriks baris. Ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi dan mengoperasikannya setelah menjadi matriks baris, lalu kita lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Ya, seperti yang ini contohnya. Ini ada 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2. Itu kotaknya ya. Kotak 1, kotak 3, kotak 2 berada nomor 9. Kotak pertama nilainya 2, kotak kedua 1, kotak ketiga 3, 2, dan di ranjaunya 12 ya. Baik, yang ke rumus kedua ada matriks aljabar linear. Aljabar linear berperan penting di hampir semua bidang matematika. Sebagai contoh, aljabar linear menjadi dasar dalam menjelaskan geometri secara modern, termasuk dalam mendefinisikan objek-objek dasar seperti garis, bidang, dan rotasi. Analisis fungsional salah satu cabang matematika analisis dapat dianggap sebagai penerapan aljabar linear dalam ruang fungsi. Ya, ini di contohnya kotak pertama dikali 1, 1, dikali 2, 2, dan kotak ketiga dikali 3, itu isinya 1. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai landasan teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Khalidah Nur Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembukaan, tapi sebelumnya tadi sudah dibuka oleh Hafizam. Nah, saya Halga Nur Jamil dengan NIM 1221019 ingin melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Rizwan sebelumnya. Baik, di sini saya mau saya izin untuk men-share screen terlebih dahulu. Karena tadi yang bagian atasnya sudah dijelaskan oleh Hafizam, lalu juga sudah dijelaskan oleh Rizwan. Jadi di sini saya akan memberikan tentang bab 3 itu menganalisa. Ini tugas saya. Nah, saya ingin menganalisa tentang implementasi matriks pada Minesweeper. Nah, kenapa Minesweeper ini menggunakan matriks? Karena yang kita tahu matriks itu juga sering mengkotak-kotakan. Jadi menurut kami Minesweeper ini bisa menjadi salah satu aplikasi yang ingin kita implementasikan dengan matriks. Oke, aplikasi Minesweeper ini menerapkan matriks di dalamnya, kan? Seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti di mana kita harus mengetahui letak ranjau. Ranjau itu bom. Ya, pasti teman-teman semua tahu. Dan angka dalam kotak tersebut. Dan di sini kami menggunakan matriks aljabar linear dan matriks eliminasi Gauss. Matriks aljabar linear ini ialah Minesweeper yang berisikan kotak. Nah, jadi matriks aljabar ini dia itu gunanya di Minesweeper ini dia itu mengisikan kotak angka, berisikan kotak angka dan ranjau yang dimana kita harus menemukannya cara penulisannya di dalam kotak Minesweeper sebagai berikut. Ini ada cara-caranya. Jadi gunanya matriks aljabar linear ini dia untuk mengisikan kotak angka dan ranjau, yang dimana kita harus menemukannya di dalam kotak itu. Ini ada caranya. Sebentar saya ingin menggaris birukan biar teman-teman semuanya pada jelas. Ada X pangkat 1, ya. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 1, lalu ada X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 1. Jadi ini kayak kotak-kotaknya, jadi X1 tambah X2 tambah X3 itu kotak pertamanya itu 1, lalu X2 tambah X3 itu kotak pertamanya sama dengan 1 juga, lalu X3, X4 tambah X5 sama dengan 2, X4 tambah X5 tambah X6 sama dengan 2. Nah, mungkin karena teman-teman belum paham, jadi nanti ada gambarannya, ada contohnya biar teman-teman semua pada paham. Lalu di sini kami menggunakan matriks eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini
berguna untuk menandakan di mana ranjau. Karena tadi udah diisi, jadi kita harus mengetahui ranjaunya. Karena itu permainan Minesweeper sebenarnya. Lalu ini ada caranya. Ini teman-teman semua pasti tahu ini cara matriksnya. Oke, 11, 00, 2. Nah, karena tadi sudah kita menganalisa, di sini akan kita tunjukkan hasilnya dan contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nih, implementasi gambar matriks aplikasi Minesweeper menggunakan matriks. Karena tadi kita menggunakan dua matriks, yaitu aljabar linear dan juga eliminasi Gauss. Ini kotak sebelumnya yang belum terisi apapun, dan ini kotak sesudah yang sudah diisi angka-angka. Nah, ini ada matriks eliminasi Gauss yang dimana ini dia akan menandakan di mana ranjau sebenarnya. Nah, ini kotak sebelumnya yang kita nggak tahu di mana letak ranjaunya, dan ini kotak sesudahnya atau after yang sudah ada ranjaunya. Ranjau ini ditandai dengan bendera. Jadi teman-teman mungkin kalau yang anak teknik informatika mau menandai apapun itu, mau nandain bentuk kayak bom ataupun virus bisa juga. Baik, itu saja penjelasan dari analisa dan hasilnya. Sekian dari saya dan terima kasih untuk penjelasan-penjelasan sebelumnya pada kelompok-kelompok saya sebelumnya. Maksud saya terima kasih penjelasan teman-teman yang sudah menjelaskan dari bab 1 dan bab 2 tadi. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dan penjelasan yang cukup cepat ataupun membosankan. Dan juga maaf banget jika saya masih salah dalam penggunaan kata ataupun dalam penggunaan rumus, mohon maaf. Karena saya juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah memberikan attention-nya.